Apa salah aku dan keluarga aku? Kenapa sih kalian sebenci ini sama kami? Sampai kalian bersikap seperti ini terhadap kami? Kamu udah gak tahan sama kami. Ya kamu minta pisah aja sama suami kamu. Enggak. Anissa nggak akan pernah berpisah dengan Mas Rehan. Kami saling mencintai, Bu. Kenapa kami harus berpisah? Beresin, Mas. Beresin semuanya. Ibu yang berantakin, ibu juga yang harus beresin. Kalau kamu gak menurutin saya akan terus datangin ibu kamu. Supaya ibu kamu semakin tertekan. Mas Rehan. Ada hubungan apa kamu sama perempuan ini? Tolong Bu, jangan salah paham ya Bu. Gak ada apa-apa kok Bu. Kayak ada yang ngikutin aku ya. Siapa kamu? Berhenti! Siapa kamu? Jangan! Tolong! Bu, kalau punya anak itu didik yang bener ya. Kok datang-datang langsung marah begini sama saya? Itu si Fitri bisa-bisanya dia bayar orang untuk lemparin tomat busuk sama saya sama anak saya. Miskin aja belagu. Oh, saya Bu. Aku mau kamu jujur sekarang juga. Kamu harus ngaku. Kamu kan yang udah sakitin ibu. Rumah tangga tidak selalu bisa mendatangkan kedamaian. Bahkan seringkali rumah tangga malah mendatangkan kekacauan. Seperti yang aku alami, inilah kisah. Kamu yakin mau nikah sama dia? Kamu itu pendidikannya tinggi, Rehan. S2. Kamu menikah sama lulusan SMA gitu? Kerja di kafe lagi. Bu, aku sudah menerima segala kekurangan dia, Bu. Karena aku benar-benar mencintai Anissa. Tapi Ibu enggak. Ibu maunya kamu itu punya istri paling gak setara sama kamu. Dari pendidikan kamu, dari karir kamu. Iya Kak, benar kata Ibu. Seenggaknya pasangan kakak tuh harus yang setara karirnya. Biar nanti gak nyusahin kakak. Benar itu, Rehan. Apalagi kamu bilang dia itu kan tulang punggung keluarga kan. Dia biayain ibu dan adik. Jadi nanti setelah kamu nikah itu, jadi tanggung jawab kamu juga. Ingat itu. Bu, kalau soal itu ibu nggak usah khawatir. Karena setelah aku menikah nanti, Anissa akan tetap bekerja, Bu. Bu, terima Anissa, Bu. Aku benar-benar mencintai dia. Kalau nggak sama Anissa, aku nggak mau menikah, Bu. Jadi kalau sama ibu tolong restui hubungan kamu. Please. Kalau kamu terus memaksa begini, daripada kamu nanti gak nikah-nikah, mau gimana lagi? Ibu restui kamu. Makasih, Bu. Makasih. Ayo ke depan dulu. Bu, yakin mau jadiin dia mantu? Enggak lah, enak aja. Ibu itu udah capek-capek kuliahin kakak kamu. Gak cuma biar dia dapet kerjaan yang bagus, tapi juga dapet jodoh yang selevel sama kakak kamu. Yang sarjana juga. Ini malah kayak begini lagi. Kalau kakak kamu itu nikah sama orang kaya, paling kan ibu tuh punya besan yang sederajat sama ibu. Dan kamu itu punya ipar yang gak malu-maluin. Ya aku juga maunya kayak gitu, Bu. Malah dapet kakak ipar kayak gitu. Kakak kamu itu bucin banget sih sama istrinya. Tapi kamu jangan liatin ya kalau kamu gak suka sama dia. Kita pura-pura saja terima dia di depan kakak kamu dan keluarganya dia. Supaya kakak kamu itu gak berhenti nanti biayain kita. Ya. Jadi pagi ini ada meeting di luar. Baik, Pak. Siap. Sayang, aku sarapannya selesai duluan ya. Aku harus meeting. Iya. Hati-hati ya. Mel, harus tinggal ya. Ibu, Anissa juga berangkat ya, Bu? Kamu nanti dulu berangkatnya. Kamu beberes rumah dulu ya. Nyapu, ngepel, cuci piring. Tapi Bu, Anissa bisa terlambat. Saya nggak mau tahu. Kamu itu di sini menantu. Ya jadi paling nggak ikut-ikut beberes lah. Ya. Iya Bu, Anissa bersihin. Harus nangis jika harus jatuh, biarkan ku jatuh sampailah ternyata. Anissa, tunggu. Ya. Bagus, jam segini kamu baru datang. Kamu lihat, kamu sudah telat setengah jam. Pak, saya minta maaf Pak.
Tadi saya harus bantu mertua saya sama adik ipar saya, makanya saya jadi terlambat. Tapi saya janji ini nggak akan terulang lagi, Pak. Kali ini saya masih kasih kesempatan buat kamu. Tapi kalau besok kamu telat, kamu saya pecat. Baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Assalamualaikum, Bu. Amel. Waalaikumsalam. Jangan langsung masuk kamar. Langsung ke dapur tuh. Banyak cucian kotor, numpuk. Tapi, Bu, Anissa baru pulang kerja dan capek banget, Bu. Anissa istirahat dulu sebentar ya, baru Anissa kerjain. Nggak bisa. Kamu kan juga biasa di kafe ngelakuin pekerjaan rumah. Masa baik tingkah kamu? Cucian kotor itu numpuk di dapur. Udah sana, cuci. Ada apa ini, Bu? Ini loh, istri kamu baru aja pulang. Ibu lagi nawarin, mau ibu bikinin teh atau kopi. Alhamdulillah. Aku senang, Bu. Dengar ibu sayang banget sama Anissa. Bu, aku istirahat ya. Udah, ibu juga mau sekalian ke dapur. Aduh, Ibu, aduh, Bu. Kenapa, Bu? Bu lagi sakit. Kita ke dokter, Bu ya. nggak usah Rehan. Mungkin ibu cuma kecapean aja. Karena kan ibu seharian nggak mungkin minta tolong Amel untuk bantu-bantu ibu beresin rumah. Punya menantu juga kan sibuk kerja. Jadi ibu ngelakuin semuanya ini kan sendiri. Ya mungkin kecapean aja tapi nggak apa-apa kok. Ya Allah, ternyata mertuaku ini baik di depan tapi buruk di belakang. Padahal aku udah bersih-bersih, tapi dia bilang sama suami aku nggak ngapa-ngapain. Nis, mulai besok kamu bantu pekerjaan ibu di rumah ya. Jangan sampai ibu kerjain semuanya sendirian. Iya, Mas. Bu, aku istirahat ya. Ibu jangan sampai kurang istirahat. Ya udah, ibu nggak apa-apa. Cepet sana kamu istirahat. Saya istirahat ya. Ibu, kan tadi pagi Anissa yang beresin semua pekerjaan rumah. Tadi kok ibu ngomongnya seperti itu, sampai Anissa terlambat loh, Bu, ke pekerjaan. Ya, sengaja supaya anak saya nggak suka sama kamu. Kamu tahu kan dari awal saya nggak suka kamu jadi menantu saya. Saya maunya punya menantu yang setara dengan anak saya dan bisa mengangkat derajat keluarga saya. Tapi anak saya maksa untuk nikah sama kamu yang ekonominya juga lebih rendah dari saya. Terus saya harus apa? Bangga? Ya enggak lah. Saya mau bikin anak saya supaya pisah dari kamu. Baik, Bu. Anissa bersihin dulu ya semuanya. Darah tinggi ibu kambuh. Astagfirullahaladzim. Harus berapa hari dirawat di rumah sakit? Iya ya, Fit. Nanti kakak kesana ya. Kamu tunggu ya. Kamu tenang dulu, oke? Mama, kamu kenapa? Kok di rumah sakit? Iya, Mas. Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba begini. Mas, aku boleh nggak pinjam uang kamu dulu? Karena saat ini aku nggak punya uang untuk biaya rumah sakit ibu. Kamu ini ngomong apa sih? Masa sama suami kamu sendiri kamu mau pinjam uang? Gak apa-apa, biar aku yang tanggung semuanya ya. Serius, Mas. Rehan, kok jadi kamu yang nanggung sih? Dia kan kerja juga. Suruh aja cari uang gimana, kek? Aku ini suaminya, Bu. Sudah menjadi kewajiban aku membantu semua kesulitan dia. Saya kita berangkat sekarang ke rumah sakit ya. Ibu jangan pikirin apa-apa ya. Ibu sekarang harus fokus sembuh dulu. Ibu harus banyak istirahat dulu ya, Bu. Iya, nah. Bu, maafin kami ya. Kami nggak bisa lama-lama di sini. Soalnya kami masih kerja. Insya Allah kalau nanti sudah selesai kerja, kami kembali lagi. Fit, kakak titip ibu ya. Kalau ada apa-apa telepon kakak. Iya, Kak. Assalamualaikum. Pamit, Bu. Salam. Selamat pagi, Bu Rati, Fitri. Maksud ibu apa bakarangan bunga kayak gitu, Bu? Ibu doain ibu saya meninggal, Bu. Emang saya maunya begitu. Ibu kamu supaya cepat meninggal. Supaya nggak terus-terusan nyusahin anak saya. Makanya dari dulu saya tuh nggak pernah mau anak saya itu menikah sama orang susah seperti Anissa. Ya seperti ini, selalu ngebebani anak saya. Saya pastikan sebentar lagi anak saya akan menolak Anissa. Gak usah ngajak segala, Bu. Kenapa? Lo gak terima? Kalau lo gak terima, lo tinggal suruh kakak lo pisah sama kakak gue, simpel kan? Tolong usir mereka, Sus. Mereka udah ganggu ibu saya. Nggak usah, saya juga udah mau keluar kok. Makasih ya, Sus. Iya, Mbak. Fit, ada apa? Mertua sama ipar kakak keterlaluan banget, Kak. Bisa-bisanya mereka bawa karangan bunga duka ke ibu. Mereka juga doain yang buruk buat ibu, Kak. Aku gak terima, Kak. Lihat aja nanti. Aku balas mereka. Astagfirullahaladzim. Kamu tenang dulu ya. Biar kakak nanti yang ngomong sama ipar dan mertua kakak. Pokoknya kamu sabar dulu. Kakak sekarang harus kerja dan kakak harus matiin teleponnya dulu. Ya? Iya, Kak. Ibu,
Apa benar ibu yang ngirim karangan bunga duka ke ibu aku? Pasti adik kamu ya yang ngadu-ngadu ke kamu. Gak, kakak gak ada yang sama-sama nyebelin. Emang kalian tuh cuma bisanya nyusahin kakakku aja kan? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih kalian sebenci ini sama kami? Apa salahku dan keluarga aku? Sampai kalian bersikap seperti ini terhadap kami. Oh, kamu udah gak tahan sama kami. Ya kamu minta pisah aja sama suami kamu. Enggak, Anissa nggak akan pernah berpisah dengan Mas Rehan. Kami saling mencintai, Bu. Kenapa kami harus berpisah? Beresin, Mas. Beresin semuanya. Ibu yang berantakin, ibu juga yang harus beresin. Kalau kamu gak menurutin saya akan terus datang ibu kamu. Supaya ibu kamu semakin tertekan. Ayo beresin! Baik, Bu. Kenapa dia jadi pingsan? Bisa? Bu, bisa? Aku ada ide. Mumpung dia sekarang lagi pingsan, mendingan kita bawa dia pergi dari sini, Bu. Ya kemana? Kayak gitu pokoknya biar dia tuh gak balik ke sini lagi. Benar kamu. Ayo, bantu Bu. Ayo bantu Bu. Untung aja kamu datang, Rehan. Ini Nisa, tahu pingsan. Ibu sama Ame mau bawa ke rumah sakit. Sini tasnya biar aku yang bawa. Tolong ya, Rehan, tolongin. Hati-hati. Biar aku yang bawa. Ame, bantu. Besok masih ada meeting lanjutan ya. Mas Rehan, ada hubungan apa kamu sama perempuan ini? Aku gak ada hubungan apa-apa sama Desi. Anissa ini gak seperti yang kamu lihat. Barusan itu cuma gak sengaja. Tadi saya kepleset terus Pak Rehan langsung nolongin saya. Tolong Bu jangan salah paham ya Bu. Gak ada apa-apa kok Bu. Aku gak mungkin bohongin kamu. Sayang, kamu percaya sama aku ya. Mungkin kamu cemburu karena bawaan hamil kamu. Enggak, aku gak percaya. Aku nyium bau parfum perempuan lain di kemeja kamu. Tega ya kamu duain aku kayak gini. Bisa. Enggak ya, Mas. Enggak, kamu doain aku. Nisa, dengerin aku. Aku gak selingkuhin kamu. Aku gak mungkin doain kamu. Kamu lagi hamil anak aku, sayang. Kamu cuma salah paham. Parfum perempuan itu kecium di baju kamu. Terus tadi aku juga lihat pakai mata kepala aku sendiri kalian tuh saling tatap. Kamu peluk-pelukan sama perempuan itu. Kita berhasil. Itu sakit ngeliatnya loh. Kamu tuh akuin aja kalau kamu tuh emang selingkuh. Aku bilang sekali lagi, aku gak selingkuh. Aku berani sumpah. Kenapa sih susah banget jujur? Please, kamu percaya sama aku kali ini aja. Aku gak ngelakuin itu, sayang. Aku akan minta sama bos aku untuk memindahkan Desi ke divisi lain atau ke cabang yang lain. Jujur berat, Mas, buat aku percaya lagi sama kamu. Kalau emang kamu mau ngedoain aku kayak gini, mendingan kita pisah aja. Sayang, aku akan lakuin semuanya milik kamu. Karena aku cinta banget sama kamu, sayang. Aku butuh bukti. Aku nggak butuh kata-kata kamu. Butuh bukti nyata kalau ke depan emang kamu juga nggak akan selingkuhin aku lagi. Sayang, aku janji. Aku bakal buktiin sama kamu kalau aku laki-laki setia dan gak akan pernah doain kamu. Ya, percaya sama aku ya. Janji. Kita harus lakukan apa lagi sih? Biar mereka bisa. Iya, Fit. Ini kakak juga udah mau pulang kok. Tadi kakak udah pesen taksi online. Tapi kayaknya taksi itu salah jalan. Makanya ini kakak mau jalan ke depan dulu deh biar gampang taksinya liatnya. Iya. Oke. Kayak ada yang ngikutin aku ya. Siapa kamu? Siapa kamu? Berhenti! Jadi maksud dokter, saya kehilangan calon anak saya. Benar, kandungan ibu tidak bertahan diakibatkan ibu terjatuh. Dokter!
Kamu sabar ya. Sayang, sebenarnya apa yang terjadi sayang? Kok bisa jadi kayak gini? Nggak tahu, Mas. Yang pasti, yang aku tahu tadi aku tuh lagi jalan. Terus tiba-tiba ada yang teror aku. Terus aku lari karena aku saking ketakutannya. Tiba-tiba aku jatuh. Dan sekarang aku harus kehilangan jalan anak. Tapi siapa yang teror kamu sayang? Kamu ngerasa punya musuh? Hah? Aku mau laporin orang itu. Karena gara-gara dia kita kehilangan calon anak kita sekarang. Kanista punya 2 musuh. Siapa musuh kamu? Ibu dan adik kamu, Mas. Rasain ya? Apa sih ini? Kenapa kalian lemparin kami sama tempat busuk? Hah? Karena kalian pantas diginiin. Karena kalian jahat. Betul. Ini pasti ada yang nyuruh. Siapa yang nyuruh kalian? Hah? Yang nyuruh kami Fitri. Di mana dia? Di mana anaknya sekarang? Tahu? Ibu. Bu, tunggu dulu. Gimana, Bu? Oh, kamu. Kenapa kamu suruh orang untuk kemarin tomat busuk ke kami? Hah? Kalian pikir cuma kalian yang bisa bela orang? Saya juga bisa. Kanisa nggak balas kalian karena dia terlalu baik. Menurut aku mata dibalas mata. Jadi kalau kalian berani nyakitin Kanisa lagi, aku balas kalian. Fitri! Berani-beraninya anak kecil itu ya ngelaparin Thomas sama kita. Kita nggak bisa diem aja, enak aja dia giniin kita. Ibu nggak terima. Ya iyalah, Bu. Gimana caranya? Halo, iya Bu. Fitri, kepala Ibu sakit banget ini. Kamu di mana, Nak? Kamu cepet pulang ya. Aku masih bikin tugas, Bu, di rumah temen. Tapi sebentar lagi pulang kok. Iya, Nak, cepet pulang ya. Bu, kalau punya anak itu didik yang bener ya. Maksud Bu Yuni apa ya? Kok datang-datang langsung marah begini sama saya? Itu si Fitri bisa-bisanya dia bayar orang untuk lemparin tomat busuk sama saya sama anak saya. Miskin aja belagu. Tolong saya, Bu. Halo, Bu. Udah, nanti kita kesalahan lagi. Bu, Ibu kenapa, Bu? Ayo. Halo? Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Tolong juga saya, Bu. Tolong. Bu Rati sudah meninggal. Ibu bangun, Bu. Ibu. Ibu, jangan tinggalin aku, Bu. Ibu, Kak. Turut berduka cita ya. Orang yang udah meninggal itu gak akan mungkin bisa kembali. Kamu yang ikhlas ya, Fitri, Anissa. Gak usah sok baik dan peduli kalian. Ibu jadi begini karena ulah kalian kan? Fitri, kenapa kamu jadi nyalahin Ade sama ibuku? Kan udah jelas, ibu kamu meninggal di rumah kamu sendiri. Karena mereka datang ke rumah aku. Mereka gak terima kalau aku udah teror mereka. Jadi kamu meneror ibu sama adikku? Iya, Rehan. Dia udah suruh orang untuk lemparin tomat busuk ke ibu sama Amel. Padahal kan kami gak ngelakuin apa-apa. Dia ngotot bilang katanya ibu sama Amel yang bikin Anissa itu kehilangan calon anaknya. Kan gak mungkin. Bohong kalian. Kalian emang kalian pelakunya. Kalian gak terima pembalasan aku, jadi kalian datang nyamperin ibu. Aku tahu semuanya kan aku lagi telepon ibu waktu kalian datang. Iya. Kami emang datang ke sana. Tapi kan kami ngomong baik-baik. Kami bilang sama ibunya Fitri atas kelakuan yang kamu lakukan. Kamu itu sudah keterlaluan ya. Cukup kamu nyalahin adik sama ibu. Kamu nggak boleh menyalahkan orang tanpa bukti. Oke, aku emang gak ada bukti. Tapi aku bakal lapor polisi, biar polisi yang ngusut semuanya. Jangan membuat masalah ini makin runyam. Please, kasih tahu adik kamu. Udahan. Biar aja dia lakuin apa yang dia mau lakukan. Fitri, dengerin kakak ya. Udah, kamu gak usah memperbesar masalah ini lagi ya.
langsung dibawa ke polisi. Sekarang ibu harus banyak istirahat ya. Aku nggak mau kalau ibu kecapean. Jadi ibu jangan dulu mikir yang aneh-aneh. Nanti ibu gimana lagi, ya? Gimana ibu nggak kepikiran, Han? Ibu dituduh menghabisi besan ibu sendiri sama anaknya. Ibu sedih banget. Ibu harap maklum ya. Mereka masih emosi karena baru kehilangan orang tuanya. Ibu, aku ada telepon pasti soal kerjaan. Angkat ya. Ibu istirahat ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kasih tahu ya sama adik kamu yang gak sopan itu. Awas aja kalau sampai lapor. Kenapa kalian harus takut kalau adik saya sampai lapor polisi? Apa jangan-jangan benar apa yang dikatakan adik saya? Kalau kalian yang menyebabkan ibuku meninggal. Udah Bu, kasih tahu aja. Atas perlakuan adik kamu itu sama kami. Kamu pikir siapa yang gak kesal, ha? Ya, saya marah lah. Ibu kamu itu jatuh bukan gara-gara kami ya. Jadi kalau kamu mau mempermasalahkan kematian ibu kamu, ya kamu salahin aja adik kamu itu karena dia yang naruh kami duluan. Masya Allah, ternyata ibu berwaktu dan adik iparku yang menyebabkan ibuku meninggal. Ibu maafin Anissa. Sayang aku keluar sebentar ya. Ada proyek urgent ya. Iya. Aku janji gak akan lama. Kalau kamu udah ngantuk, kamu gak usah tungguin aku. Kamu tidur duluan aja ya. Angkat ya. Hati-hati ya. Fit, mereka udah ngaku kalau emang ibu datang ke rumah. Mereka bilang ibu jatuh sendiri. Dan mereka bilang itu bukan salah mereka. Lihat tuh, mereka sekarang ngadu lagi sama adiknya. Nyari gara-gara dia, Bu. Kita harus ngelakuin sesuatu. Jangan ada maling. Suara apa itu? Aduh, mana Mas Rehan belum pulang lagi. Suara apa itu? Oh, itu ada yang pecah. Astagfirullahaladzim. Mas Rehan mana lagi? Siapa kamu? Aku hamil, sayang. Iya sayang. Aku senang banget sekarang kamu mengandung anak kita. Selamat ya. Akhirnya ibu akan punya cucu. Ibu senang banget. Iya, akhirnya aku juga jadi tante. Makasih ya, Bu, Mel. Tapi sayang, sekarang aku punya permintaan sama kamu. Mulai sekarang, kamu gak boleh kerja lagi. Kamu harus fokus jaga kesehatan kamu dan jaga kesehatan calon anak kita. Ya. Iya, Mas. Iya, ibu juga gak mau kenapa-napa loh nanti sama calon anak kalian. Iya, Bu. Sayang, kita pulang sekarang ya. Dokter sudah izin kita pulang. Hati-hati loh, hati-hati deh. Iya. Dijaga ya. Kenapa sih pakai segala disuruh berhenti kerja? Nanti yang ada dia sama keluarganya makin nyusahin kakak kamu. Ya pastilah, Bu. Terus kita harus ngelakuin apa ya? Gimana, Mas? Kue buatan aku. Enak? Enak banget sayang. Aku gak nyangka istri aku pintar masak. Serius kamu? Aku berangkat ke sana. Bu. Hati-hati nak. Mel, Pak tinggal ya. Pak. Ibu punya ide deh, supaya kamu nggak tergantung terus sama anak saya. Gimana kalau kamu tuh jual kue kamu ini aja? Tapi kan aku lagi hamil muda, Bu. Dan Mas Rehan juga nggak akan ngasih. Takutnya kenapa-napa sama kandungan. Ya terus kalau kamu nggak kerja, siapa yang biayain ibu sama adik kamu? Atau jangan-jangan kamu tuh cuma menumpang hidup ya sama kakakku? Saya nggak mau ya, jatah saya sama anak saya itu habis buat biayain ibu sama adik kamu. Harusnya tuh kamu mikir, kalau kamu nggak mau jualan kue, terserah mau jualan apa kek, yang penting kamu itu dapat uang. Supaya keluarga kamu itu nggak habisin uang anak saya, Rehan. Iya, Bu. Aku jualan aja.
Bagus. Sekarang kamu bikin kuenya yang banyak ya. Bahannya beli aja pakai uang kamu. Ya. Nafsu dunia menjerat. Kue, ibu bapak dibeli kuenya pak, bu. Makanya keliling. Ibu, tapi kan aku lagi enek bu. Nggak usah manja kamu. Banyak kok orang hamil yang berjuang cari uang sendiri. Lagi pula kamu itu bukan anak orang kaya ya. Jadi nggak pantas manja. Udah sana jalan. Biar nanti kalau bayi kamu lahiran, nggak nyusahin anak saya terus. Gimana pun kan ini cucu ibu. Ya emang. Tapi kan saya nggak suka sama kamu. Udah, jualan. Tapi ingat ya, jangan sampai Rehan tahu kalau saya yang suruh kamu jualan. Jika harus biar aku menangis, aku sakit. Kenapa ya Allah, mertua aku tidak memperbolehkan suamiku memberikan nafkah? Ya Allah, benar-benar tega mertua aku ya Allah. Padahal aku disuruh banyak istirahat, tapi aku malah disuruh jualan keliling kayak gini. Berikanlah aku kesabaran ya Allah. Dibeli kuenya pak, ini baru dibikin pagi ini. Maaf ya. Pak, bu, dibeli kuenya pak, bu. Ya Allah, pegal banget ya. Astaga, lebay banget sih. Juga kayak gitu. Awas ya, kalau sampai kamu drama-drama depan anak saya. Assalamualaikum. Salam. Loh, ada apa ini? Tadi Nisa ini tadi kakinya pegel-pegel, badannya sampai kaki. Makanya ibu sama Amir pijitin. Kamu itu beruntung banget punya mertua, punya adik ipar yang perhatian banget sama kamu. Ya Allah, seandainya aja kamu tahu gimana perlakuan ibu kamu dan adik kamu ke aku, Mas. Aku ke kamar dulu ya. Iya, istirahat dulu aja. Awas ya, jangan sampai ngaduk anak saya. Hei Bu, Ibu pengen nengokin kakak kamu. Ibu tuh seneng banget waktu dia ngabarin soal kehamilannya. Kuenya Pak, Bu. Pak, Bu. Dibeli kuenya, Pak, Bu. Itu kan Kanisa, Bu. Dibeli kuenya. Udah sekarang jualan kue ya? Fitri, Ibu, kamu hamil muda kan? Kenapa kamu jualan kue keliling begini? Nggak apa-apa, Bu. Anissa cuma mau nyari tambahan aja. Nggak usah bohong, Kak. Anissa pasti dipaksa sama mertua dan ipar kakak. Mereka kan jahat, Kak. Enggak kayak gitu kok. Ini emang kemauan kakak sendiri. Untuk nyari uang tambahan. Lagian kan masih kuat kok kakak. Anissa, jawab dengan jujur sama ibu, nak. Iya, Bu. Anissa emang disuruh sama mertua Anissa untuk jualan kue keliling kayak gini. Karena mertua Anissa nggak akan ngebiarin Mas Rehan untuk ngebiayain kebutuhan Fitri dan ibu. Bahkan Anissa juga harus cari biaya untuk lahiran Anissa sendiri. Terlaluan sekali mereka. Padahal yang dikandung anakku adalah cucunya juga. Kasihan sekali kamu, nak. Aku nggak bisa sabar lagi, Kak. Aku bakal labrak mereka dan kasih tahu semuanya ke Mas Rehan. Nggak usah, Fit. Kamu jangan memperbesar masalah. Kalaupun kamu ngomong ke Mas Rehan, dia juga nggak akan percaya. Karena dia segitu percayanya sama ibu dan adiknya. Lagian kakak juga masih kuat kok. Nanti pun kalau misalnya kakak udah nggak kuat, kakak nggak akan jual keliling lagi. Ya Allah, nak. Malang sekali nasibmu. Dapat mertua dan ipar yang jahat seperti mereka. Alhamdulillah, Mas. Sekarang kamu udah naik jabatan. Aku ikut seneng loh. Selamat ya Rehan, ibu senang banget. Naik jabatan kamu itu juga berkat doanya Anissa. Dia itu istri yang solehah. Aku seneng banget, Bu. Istri aku, ibu, dan juga adik aku semua. Kamu nggak tahu aja, Mas. Sikap mereka di belakang kamu ke aku gimana. Aku ke kamar dulu ya. Sayang, kamu ke belakang. Ntar aku naik ya. Bu, sekarang kan gajinya Mas Rehan sudah besar. Sepertinya
Anissa nggak usah jualan keliling lagi ya Bu. Mungkin di depan rumah aja atau sambil online. Karena Anissa takut kandungan Anissa kenapa-napa. Nggak bisa. Kalaupun gajinya Rehan besar, yang dapat banyak tuh saya dan Amel. Karena kami itu ibu dan anak, kami itu saudara. Kamu kan bukan. Jadi kamu itu wajib cari uang untuk keluarga kamu sendiri, ya? Enak aja kamu nikmatin uang kakakku. Sabarkanlah hamba ya Allah. Ya Allah. Sayang, kamu dari tadi kayak gini terus loh. Kita ke dokter aja ya, sambil cek kandungan kamu. Kita harus cek kandungan kamu. Kita harus cek kondisi kandungan kamu ya. Ya? Enggak, aku baik-baik aja Mas. Kalau istri hamil, mual itu biasa. Udah kamu gak usah cemas. Sekarang kamu pergi aja ke kantor ya. Biar nanti Anissa dijagain sama ibu sama Amel. Aku titip Anissa ya Bu ya. Iya. Mas, tahu apa? Hati-hati ya Mas. Hati-hati. Aku berangkat sayang ya. Mending kamu pergi aja jualan sekarang ya. Suami kamu kan udah pergi kerja. Ayo jualan. Tapi Bu, aku beneran mual Bu. Kayaknya nggak bisa deh Bu. Enak aja. Bilang aja kamu mau males-malesan. Udah sana jualan. Cepet. Sayang, kamu lihat jam tangan aku gak? Sayang, kamu ngapain? Kamu mau jualan? Ya ampun sayang, aku udah bilang sama kamu gak usah mikirin cari uang. Biar aku aja yang kerja. Susah banget sih nurut sama aku. Tuh kan, ibu bilang juga apa? Gak usah jualan dulu. Tapi Nisa tetap mau jualan katanya. Iya kak, tadi tuh ibu udah ngenalin Kanisa, tapi Kanisanya malah bandel masih mau tetap jualan. Tapi tadi Sayang, kamu tuh bisa gak sih pikirin kandungan kamu? Gimana kalau terjadi sesuatu sama calon anak kita? Ibu, Amel, kalian harus tetap perhatiin Anissa. Jangan sampai dia keluar rumah. Kalau terjadi sesuatu sama Anissa itu salah kalian juga. Aku pamit kerja. Hati-hati nak. Hah, apa sih? Rehan pakai segala balik lagi. Alhamdulillah Mas Rehan tahu ini. Sekarang mertua dan iparku nggak bisa lagi desak aku buat jualan. Mas, diminum dulu kopinya ya. Biar aku yang buka aja Mas. Makasih ya sayang. Malam bu. Malam. Ya maaf ganggu malam-malam. Saya mau nganterin berkas yang ketinggalan tadi di kantor. Punya Pak Rehan. Oh, Ya ampun Des, kamu repot-repot banget anterin di sini. Nggak repot kok pak. Saya pulang juga searah. Sayang, kenalin. Ini Desi staf aku. Anissa, Desi. Saya pamit pulang dulu ya pak bu. hati-hati ya. Dari ya. Sayang, Berkas. aku harus baca berkas buat besok. Aku ke kamar ya. Pintar banget ya. Rehan cari staff kayak tadi. Cantik ya bu. Udah cantik, pintar lagi. Jabatannya bagus, pendidikan bagus. Harusnya itu Rehan punya istri seperti tadi. Cantik, pintar, gak kayak kamu. Ya semoga aja kalian tuh bakalan kecantol sama perempuan tadi ya bu. Amin. Semoga Rehan kecantol dan segera talak kamu. Astagfirullahaladzim Bu. Kok ibu tega banget sih doain rumah tangga anaknya seperti itu. Karena saya nggak suka punya menantu seperti kamu. Kalau saya suka juga pasti doanya yang bagus-bagus. Kan yang buruk-buruk. Semoga doa mertua hamba tidak terkabul ya Allah. Dan hamba mohon, jangan biarkan Mas Rehan jatuh pada wanita lain. Kok baju Mas Rehan wanginya kayak... Bukan parfumnya Mas Rehan ya? Kayak parfum perempuan? Apa jangan-jangan...
besok masih ada meeting lanjutan ya. Nafsu dunia menjeratku. Suara apa ya itu? Oh, itu ada yang pecah. Astagfirullahaladzim. Mas Rehan mana lagi? Siapa kamu? Pingsan lagi. Bawa motor tuh. Bisa. Pak, istri saya kenapa, Pak? Udah, kita nanti aja ya. Kita bawa ke rumah sakit. Anissa nggak apa-apa, Kak. Enggak, kakak nggak apa-apa kok. Nggak harus dirawat. Syukurlah. Tapi kenapa bisa kayak gini, Kak? Kakak juga lupa-lupa ingat kejadiannya gimana. Pasti ini perbuatan kalian, kan? Apa nggak cukup yang selama ini udah kalian lakuin? Hah? Apalagi sih mau kalian? Apa kalian juga pengen bikin Kanisa meninggal? Fit, Udah mulai deh dramanya. apa sih maksud kamu? Fitri, kami nggak ngelakuin itu. Kalau bukan kalian siapa lagi? Gak usah ngelak kalian. Fit, cukup. Kalau kamu terus-terusan memfitnah ibu dan adik aku akan laporin kamu ke polisi atas tuduhan yang tidak berdasar. Mas, nggak usah sampai kayak gitu, Mas. Fitri itu cuma emosi aja. Kan bisa sayang, makanya kamu kasih tahu dia dong. Biar dia nggak terus-terusan nuduh ibu aku. Iya, nanti aku yang bilangin. Hei Bu, Kanisa udah lah, Kak. Jangan pertaruhan pernikahan kakak kayak gini. Enggak, Fit. Kenapa Kanisa kenapa-napa? Fitri, kamu tuh nggak ngerti. Mending kakak bisa udah pergi dari rumah itu. Setiap pernikahan tuh ada cobaannya masing-masing. Dan ini cobaan untuk pernikahan kakak. Jadi kakak nggak akan gampang nyerah gitu aja. Bau banget. Ibu! Bu! Mana sih? Bu, ini loh sampahnya bau banget. Udah numpuk juga lagi. Kenapa sih ibu tuh nggak langganan tukang sampah aja? Enak aja. Emangnya nggak sedikit duitnya? Sayang duitnya. Tapi Bu, ini sampahnya udah numpuk banget. Sabar, kamu tenang ya. Beres kan? Itu aja kok kamu ngomel-ngomel sih. Yang penting kita udah nggak numpuk sampahnya. Ya, Bu Yuni! Bu Yuni ini buang sampah kok di tempat sampah saya nih. timbang sampah aja. Lagi pula juga nanti yang bawa bukan Ibu Tati. Kok hitung-hitungan banget sih? Ya ampun, Bu Tati. Iya, tapi nanti saya yang dikomplain kok sampah sebanyak ini. Saya nggak mau. Halah, cuma dikomplain aja. Perhitungan amat sih. Yang perhitungan itu siapa? Saya atau situ? Situ aja nggak mau ngeluarin uang buat kebutuhannya pribadi. Kok nuduh saya? Bu Tati. Apa? Saya titip. Saya banyak banget. Bu Tati kan? Itu sebenarnya. Udah, titip aja. Ibu, saya nggak terima. Bu Yun ini benar-benar ya keterlaluan ya. Awas ya. Berat amat sih. Assalamualaikum. Miss. Kok tidur di sini? Bu? Ibu? Bu? Bu? Ibu? Bangun, Bu. Ya ampun Ibu. Kakak Ibu kenapa? Kakak harusnya tanya sama kamu. Kenapa Ibu bisa pingsan di sini? Cepat bantuin. Sebetulnya apa yang terjadi semalam? Kalian berdua itu ada di rumah. Tapi kalian kok nggak tahu apa yang terjadi sama Ibu? Ya aku juga nggak tahu, Mas. Aku kan ketiduran dan aku juga nggak bangun lagi. Ya aku juga nggak dengar apa-apa. Terus siapa yang sakitin Ibu? Apa mungkin maling? Nggak mungkin, Mas. Apa jangan-jangan Fitri pelakunya? Kan dia benci sama ibu. Kamu jangan ngomong sembarangan ya, Amel. Kamu ada bukti nggak? Enggak kan? Fitri itu nggak mungkin berani ngelakuin ini semua. Dia tuh cuma ngancem, tapi dia nggak akan mungkin ngelakuin beneran. Buktinya waktu itu dia neror aku sama ibu. Mel, kamu benar.
ada kemungkinan Fitri yang melakukan ini. Karena dia pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Aku kangen banget sama ibu. Kalau aja nggak gara-gara Bu Yuni itu, ibu pasti nggak bakal ninggalin aku secepat ini, Bu. Aku benci sama Bu Yuni, aku benci. Tuh kan? Emang pasti dia nih Kak pelakunya. Ibu saya di rumah sakit sekarang. Kamu seneng kan sudah berhasil menyakiti ibu saya? Hah? Enak aja nuduh saya. Bukan saya ngelakuin itu. Selalu saya ngerjain tugas sama teman saya dan saya nginep di rumah dia. Mana aja dia kalau nggak percaya. Nih lihat, saya ngerjain tugas di rumah dia. Tanggal sama jamnya benar gak Kak? Ya bener lah. Nggak mungkin saya bohong kayak gitu. Apa jangan-jangan Bu Tati Kak pelakunya? Emangnya ibu kita ada masalah apa sama tetangga kita itu? Kenapa jadi Bu Tati sih? Jadi kemarin itu ibu berantem sama Bu Tati gara-gara ibu taruh sampah di rumah Bu Tati. Terus ibu nggak sengaja ngedorong Bu Tati sampai jatuh. Terus Bu Tatinya ngancam ibu. Kita harus tanya Bu Tati langsung. Kamu yakin Bu Tati pelakunya? Iya, aku yakin banget. Mas Rehan, lagi cari Bu Tati ya? Iya, Bu. Bu Tatinya nggak ada di rumah dari kemarin, keluar kota. Berarti bukan Bu Tati dong Kak pelakunya. Ya, terus kalau bukan Bu Tati siapa dong? Mas Rehan, semalam saya lihat Bu Yuni sama Amel tuh berantem. Ya kan, Mel? Mas Rehan, permisi dulu ya. Benar. Iya Kak, aku semalam berantem sama ibu. Kenapa sih Amel kamu ngelakuin ini? Ibu pikir selama ini tuh kamu tuh benar berangkat kuliah, belajar benar. Ternyata kamu di Amel. Ibu jangan marah sama aku dong. Ibu tuh nggak tahu pergaulan kamu tuh kayak gimana. Emang harus gimana bergaulnya? Ibu mau kamu itu cuma belajar. Kenapa kamu ngelakuin ini? Udah Bu, aku capek. Biar aku tidur. Katanya Bu Yuni kamu akan pukul benda keras kepalanya. Tapi sumpah aku nggak nyakitin ibu. Kenapa nggak cek aja kamar Amel? Jangan-jangan emang kamu pelakunya. Bukan gue pelakunya. Kamu aja bisa bantu ibu kamu untuk menghabisi calon keponakan kamu sendiri. Kenapa kamu nggak bisa habisin ibu kamu? Sumpah kamu kan aku pelakunya. Cukup. Kakak nggak percaya. Kakak harus cek kamar kamu. Kakak nggak percaya sama aku. Ya iyalah. Kakak nggak percaya sama kamu karena kamu bohongin kakak. Kamu bilang kamu nggak tahu apa-apa soal ini. Tapi faktanya kamu ketemu sama ibu dan kamu berantem sama ibu. Seandainya kamu nggak bohong dari awal, kakak nggak akan curiga sama kamu. Cek aja. Apa ini? Kenapa ada kayu ini di sini? Kamu pakai buat apa? Aku juga nggak tahu Kak kenapa bisa ada kayu di situ. Cukup, gak ada gunanya kamu bohongin kakak sekarang. Kakak nggak ngerti sama kamu. Kenapa kamu setega itu nyakitin ibu? Aku sumpah bukan aku pelakunya. Kamu sudah terlalu banyak bohongin kakak. Tapi dengan alasan apa kakak bisa percaya sama kamu? Kita bawa aja kayaknya ke polisi. Biar polisi yang buktiin kalau Amel tuh salah apa enggak. Nafsu dunia menjeratku. Saudari Amel, berdasarkan pemeriksaan, ternyata rambut yang ada di kayu ini rambut korban. Apakah saudari mengaku telah melakukan penganiayaan terhadap korban? Kalau Bapak percaya sama saya berani bersumpah bukan saya pelakunya, Pak. Ini pasti orang lain, itu ibu saya sendiri, jadi nggak mungkin saya nyakitin ibu saya, Pak. Kakak benar-benar gak bisa percaya lagi sama kamu. Kak, tolong Kakak percaya sama aku, Kak. Kalau aku pelakunya, Kak. Pak, tolong, Pak. Aku masih gak nyangka. Ibuku seperti ini karena adikku sendiri. Mungkin dia terbawa emosi aja, Mas. Aku harus jagain ibu. Sebaiknya kamu sama Fitri pulang aja ya? Enggak, aku mau di sini nemenin kamu jagain ibu. Gak usah sayang. Besok aku libur jadi gak apa-apa, aku di sini sendiri. Sebaiknya kamu pakai buat istirahat aja. Kamu yakin sendirian jagain ibu? Ayo Kak, Ya sayang, gak apa-apa. Kabarin aku kalau ada apa-apa ya. Kakak juga harus istirahat kan? Ya sayang. Aku pulang. Bu, ibu gak sadar bu. Akhirnya setelah 1 minggu ibu gak sadar. Sekarang ibu sadar juga. Aku seneng banget bu. Apa ibu masih ingat kejadian malam itu bu? Waktu Amel memukul ibu. Bukan Amel yang sakitin ibu, tapi
Anissa. Bu, nggak mungkin, Bu. Ibu pasti salah lihat. Anissa nggak mungkin melakukan hal sejahat itu, Bu. Bener Rehan yang sakitin ibu. Bu, gimana ini? Anissa. Gimana aku bisa tenang kalau kayak gini ya? Mas, kok kamu tiba-tiba pulang? Ada apa? Aku mau kamu jujur sekarang juga. Kamu kan yang udah sakitin ibu. Enggak, aku nggak sakitin ibu. Kamu kenapa tiba-tiba nuduh aku? Kamu gak usah bohong lagi sama aku. Gak usah pura-pura lagi. Kamu terus-terusan bohongin aku. Aku gak akan bisa kendaliin emosi aku lagi. Kamu gak tahu kan? Ibu aku sudah sadar dan sudah menceritakan semuanya. Dan semua itu kelakuan kamu. Emang aku pelakunya? Kenapa kamu ngelakuin semua itu, Nis? Kenapa kamu tega sakitin ibu, Nis? Selama ini ibu kurang baik apa sama kamu? Baik, kamu bilang. Dia itu pura-pura doang, Mas. Dia itu yang udah ngabisin calon anak aku sama ibu aku. Dia tuh gak baik, dia tuh jahat. Udah dendam sama ibu kamu, jujur aja. Jahat dari mana? Aku tahu selama ini ibu dan adikku baik sama kamu. Dia emang baik, tapi cuma di depan kamu. Di belakang kamu. Kamu gak tahu rasanya jadi aku, Mas. Aku dijadiin ART. Bahkan di saat aku hamil muda, ibu kamu tetap nyuruh aku kerja. Dia gak peduli sama calon cucunya. Padahal itu cucu dia sendiri. Bahkan aku diteror sampai aku kehilangan calon bayi aku. Tapi di saat aku tahu ibu kamu sama adik kamu yang membiarkan ibu aku jatuh sampai beliau meninggal, aku gak tahan lagi, Mas. Dan aku jadi mau balas dendam. Ini bayaran kamu. Jangan lupa teror saya nanti malam. Baik, Bu. Tadinya aku pikir aku mau nyuruh pria itu untuk ngaku kalau itu ulah ibu kamu. Tapi di malam itu, ibu sama Amel berantem. Dan aku udah denger semuanya, makanya aku berubah pikiran. Makanya setelah aku pukul ibu, aku taruh bukti itu di kamar Amel. Perasaan tadi Amel ditolak, kok cepet banget. Dan Amel itu jahat. Dia yang bantu ibu kamu buat nyakitin aku. Karena ulah ibu dan adiknya, Mas. Berarti Kanisa begini karena keadaan. Jangan salahin Kanisa kayak gini. Enggak, aku gak percaya. Aku gak percaya ibu sama adikku sejahat itu. Aku gak percaya sama kamu. Kamu orang jahat. Sekarang juga aku akan bawa kamu ke polisi. Aku bilang juga apa, emang bukan aku pelakunya? Kamu? Jadi kamu pelakunya? Kamu yang udah nyakitin ibu aku? Kamu tuh bener-bener jahat ya? Aku di penjara sedangkan kamu enak-enak di luar. Keterlaluan cukup, Mel. Ibu kamu memang pantas dapetin itu. Bahkan lebih, ibu kamu tuh udah jahat ke Kanisa dan juga ke ibu aku, Mel. Cukup itu. Bisa. Aku akan segera mengurus perpisahan kita. Fit, kakak minta maaf ya. Kakak udah kasih contoh yang gak baik buat kamu. Kakak terlanjur emosi. Kakak hilaf. Aku mengerti perasaan kakak. Kanisa benar-benar jahat. Gara-gara dia ibu jadi kayak gini. Tapi ibu tenang aja. Kak Rehan sekarang udah mencarain dia. Aku akan segera mengurus perpisahan kamu. Jangan, Rehan. Semua itu nggak sepenuhnya salah dia. Tapi ibu yang salah. Ibu udah keterlaluan sama dia dan keluarganya. Tanpa kamu ketahui, ibu udah suruh dia untuk jualan kue keliling. Waktu dia hamil muda, Rehan, ibu udah suruh orang untuk teror dia sampai dia kehilangan calon anaknya. Jadi ibu benar-benar melakukan semua itu, Bu? Ibu minta maaf, Rehan. Ibu nggak mungkin melakukan semua itu, Bu. Itu nggak mungkin, Bu. Ibu ngelakuin semua itu, Rehan. Ibu mohon, kamu jangan benci dia. Karena semua itu ibu yang salah. Ibu yang salah, Rehan. Ibu udah salah. Bu. Mel, kamu
harus segera bertobat, Mel. Enggak. Aku nggak mau, Kak. Ini bukan salah aku. Ini semua gara-gara Kanisa. Kanisa yang udah bikin ibu meninggal. Harusnya bukan aku yang tobat, tapi Kanisa. Cukup. Kakak suruh kamu bertobat karena kamu juga salah di sini, Mel. Kakak ngerti perasaan Anissa sekarang. Anak mana yang nggak marah ngelihat ibunya harus meninggal dengan keadaan seperti itu, Mel? Dan seorang ibu mana yang nggak kecewa, nggak marah harus kehilangan calon anaknya? Kamu harus bertobat, Mel. Ini salah kamu. Enggak, aku nggak mau. Kakak akan membebaskan Anissa. Kalau sampai kakak bebasin Kanisa, aku yang bakal laporin dia ke polisi. Semuanya udah cukup. Ini salah kamu, Mel. Maafin ibu ya. Ibu sudah mengakui semua perbuatannya sama kamu, Nis. Sekarang ibu sudah meninggal, Nis. Aku juga minta maaf. Karena gimana pun ini juga salah aku. Aku sudah hilaf, Mas. Nis, aku bisa mengerti, Nis. Aku ngerti perasaan kamu, kenapa kamu bisa seemosi itu. Karena ini semua salah ibu. Dan salah aku juga, karena selama ini aku gak pernah dengerin kamu dan terlalu percaya sama mereka. Iya, Mas. Tapi aku minta maaf. Karena aku gak bisa bebasin kamu dari sini. Amel akan tetap menuntut kamu. Aku udah ikhlas ngejalanin ini semua, Mas. Biar aku di penjara. Supaya aku bisa bertobat. Dan semoga tobatku ini bisa menghapus dosa-dosaku. Ya Allah. Ampunilah aku, ya Allah. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa ibuku, ya Allah. Bagaimanapun hamba telah bersalah. Aku memohon kepadamu. Karena hamba sudah membalas kejahatan dengan kejahatan. Maafkanlah istriku dalam menjalani hukuman penjaranya. Ampunilah aku, ya Allah. Aku mohon, lunakkanlah hati adikku agar dia segera menyadari kesalahan dan bertaubat kepadamu, ya Allah. Akhirnya kakak bebas juga ya, Kak? Iya. Alhamdulillah ya, Fit. Mas, Mas Rehan datang juga. aku kesini karena aku masih ingin menjadi suami kamu. Mas masih mau terima aku. Tapi kan Mas, aku udah. Nah, aku sudah maafin semua itu. Aku ngerti kondisi kamu karena semua itu perbuatan adikku juga. Ini tidak sepenuhnya salah kamu, Nis. Aku minta maaf ya. Aku udah menyadari semua kesalahan aku ke kakak. Kakak juga minta maaf ya, Mel. Kakak juga salah.